Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar di rumah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena untuk mencari ilmu itu tidak hanya di sekolah saja, tetapi di luar sekolah, di lingkungan masyarakat, di rumah, kalian bisa dapatkan model pembelajaran. Nah, sekarang untuk mempelajari materi berikutnya masih dengan materi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Seperti yang kalian ketahui, karena dalam pekerjaan itu pasti tidak selamanya aman. Di lingkungan kerja itu banyak sekali potensi bahayanya, yaitu kecelakaan kerja yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, untuk itu kalian harus bisa mempelajari bagaimana cara menanggulangi atau meminimalisir potensi bahaya di tempat kerja. Pada pelajaran Teknologi Dasar Otomotif atau TDO, dengan saya sendiri gurunya Ade Kurniadi dan sebagai wali kelas 10 TKR 1. Oke, baik, kita lanjutkan. Di sini ada slide atau PowerPoint mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuannya di sini untuk pembelajaran kalian diharapkan bisa mengenal potensi bahaya pada tempat kerja, menjelaskan definisi bahaya, menjelaskan pertolongan pertama pada kecelakaan, dan menjelaskan tujuan pertolongan pada kecelakaan, dan menjelaskan peralatan pertolongan pertama. Untuk itu pada materi ini yang pertama mengenal bahaya pada area kerja. Tentunya kalian sudah mengetahui bahaya-bahaya apa saja yang ada di area kerja seperti pada materi atau tugas sebelumnya yang di LKS. Kemudian bagaimana supaya tidak terjadi kecelakaan kerja? Ya, berarti kita harus hati-hati dalam melakukan pekerjaan tersebut. Tindakan tidak aman dari manusia itu sendiri atau unsafe acts. Misalnya di sini terburu-buru atau tergesa dalam melakukan pekerjaan, jadi tidak fokus. Misalnya kalian membetulkan kendaraan, membongkar mesin, karena alatnya itu kan terbuat dari besi, ada yang tumpul, ada yang tajam, itu bisa menimbulkan resiko kecelakaan. Terburu-buru, misalnya mukul benda menggunakan palu, pasti tangannya akan kepukul palu juga. Nah, itu terburu-buru atau tergesa-gesa. Tidak menggunakan pelindung diri, tangan tidak menggunakan sarung tangan, dan lain sebagainya. Sengaja melanggar peraturan keselamatan yang diwajibkan. Jadi di sini misalnya sengaja melanggar peraturan, misalnya harus menggunakan alat pelindung diri tapi nggak digunakan. Nah, itu kan faktor kesengajaan. Kemudian berkelakar atau bergurau dalam bekerja dan sebagainya. Jadi bercanda ini pada saat belajar, praktek, kerja sambil bercanda itu sangat tidak bagus karena beresiko kecelakaan kerja. Kemudian yang selanjutnya, keadaan tidak aman dari lingkungan kerja atau unsafe kondisi. Mesin yang rusak, tidak diberi pengaman, konstruksi kurang aman, atau bising, alat-alat kerja yang kurang baik dan rusak. Itu juga merupakan faktor dari lingkungan. Mesinnya rusak, misalnya mesin udah lama digunakan tapi tidak dirawat. Pada saat mesin hidup tiba-tiba pecah atau ada alat yang putus mengenai manusia, itu kan faktor dari lingkungan kerja. Kemudian lingkungan kerja tidak aman bagi manusia, misalnya becek atau licin. Jadi ini
termasuk pada lingkungan tempatnya, misalnya licin, karena di dalam bengkel misalkan ada pelumas atau oli itu tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan kecelakaan, terpeleset, jatuh, dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian apa itu bahaya? Bahaya itu suatu keadaan di mana seseorang dapat celaka atau cedera karenanya. Misalnya bahaya ditimbulkan dari tindakan oleh pekerja, tidak aman pun lingkungan kerja, seperti yang tadi dikemukakan di atas ini. Kemudian misalnya sama seperti tadi juga, pekerja tidak mematuhi keselamatan atau mengabaikan peraturan. Bahaya bersifat khusus. Di sini ada gedung tinggi dan pondasi yang tidak seimbang. Ini berarti pada saat pembangunan gedungnya ini tidak betul atau tidak benar, bisa menimbulkan resiko gedung itu bisa roboh dan menimbulkan bahaya. Kemudian apa aja tanda-tanda peringatan bahaya? Misalnya tanda bahaya ada kode digunakan sebelum bahaya terjadi. Kalau di perusahaan ada bunyi sirene tanda bahaya atau bunyi lonceng tanda bahaya, maka karyawan atau pekerja itu harus siaga dan dievakuasi. Kemudian ada tanda gambar, simbol-simbol bahaya juga itu ada diterapkan di tempat kerja. Tanda warna lampu. Di sini ada berbagai macam tanda warna, misalnya hijau ini aman atau boleh berlalu lintas atau boleh berjalan. Merah ini berwarna kuning ya, ini harus hati-hati. Sama seperti halnya di jalan raya, di gedung tempat kerja juga ada simbol warna seperti ini. Warna merah itu berarti harus berhenti atau dalam keadaan berbahaya. Kemudian kata-kata, tanda kata, misalnya yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Nah, ini kan berarti bagi yang tidak berkepentingan pekerja ini tidak boleh masuk. Mungkin tempat tersebut di dalamnya berbahaya. Jadi harus ada ahlinya yang boleh masuk. Seperti itu. Harus mematikan ponsel, misalnya di tempat kerja di pom bensin kan tidak boleh menggunakan ponsel, rokok bisa menimbulkan kebakaran. Isyarat tubuh juga ada ya, menggelengkan kepala kiri atau kanan. Ini bukan isyarat dari tubuh. Berkedip, mengepalkan telunjuk atau dimut adalah menyuruh diam. Nah, ini kan simbol isyarat tubuh ya. Itu. Bagaimana tindakan menghindari cara kerja yang tidak aman? Di sini tindakannya apa? Bekerja dengan memakai alat pelindung diri, pakai APD, pakai sarung tangan, pakai helm, pakai kacamata, safety, dan lain sebagainya. Kemudian bekerja sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Nah, kalau tidak sesuai SOP, berarti itu resiko terjadi kecelakaan. Misalnya kerja harus hati-hati ini, membuka baut mesin juga harus sesuai dengan SOP, tidak boleh kencang atau kasar cara membukanya. Jadi harus pelan tapi pekerjaannya baik atau bagus. Jangan sampai pekerjaan cepat tapi tidak bagus. Kemudian beristirahatlah saat tubuh mulai lelah. Jadi pada saat sudah capek tidak boleh dilanjutkan. Harus istirahat sejenak. Mengembalikan keadaan tubuh ke semula. Kemudian konsentrasi dalam melakukan pekerjaan. Jadi harus konsen ya. Tidak boleh pikiran kemana-mana ya, nanti bisa celaka juga. Tidak terburu-buru dalam melakukan pekerjaan dan tidak bergurau saat pekerjaan. Nah, itu beberapa cara untuk menghindari kecelakaan di tempat kerja. Nanti misalnya kalau kalian sedang melakukan praktek di bengkel, itu poin-poin ini harus diperhatikan ya. Jadi poin ini harus diperhatikan dan dipelajari dan dilakukan pada saat praktek. Nah, baik, mungkin cukup sampai di sini aja untuk materi mengenai keselamatan kerja, yaitu tentang resiko
kecelakaan kerja dan bagaimana cara penanganannya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar di rumahnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.